Halo, saya Cahyani Wulandari dan Ria Herlina akan mereview sebuah film yang berjudul Outbreak dilihat dari sisi komunikasi keamanan. Di mana film Outbreak ini, film yang bertemakan bencana epidemi yang disutradarai oleh Wolfgang Petersen dan diperankan oleh beberapa aktor papan atas, yaitu Morgan Freeman, Dustin Hoffman, dan Rene Russo. Film ini menceritakan tentang penyebaran virus mematikan yang mewabah di California. Seperti film bencana pada umumnya, film ini dilatar belakangi oleh wabah virus Matoba. Virus yang jarang sekali diketahui oleh manusia karena hidupnya di tengah hutan di Afrika, tiba-tiba menjangkit manusia. Film ini dibuka pada tahun 1967, di mana virus itu hanya menginfeksi sekelompok manusia di tengah hutan Afrika. Pada saat itu, bukannya untuk menolong orang-orang yang terinfeksi, militer Amerika justru menjatuhkan bom tepat di kamp penampungan pasien virus Matoba. Penyelesaian gaya militer tersebut awalnya tidak menjadi masalah karena dilakukan secara rahasia dan terjadi di hutan terpencil. Namun, 28 tahun kemudian tiba-tiba virus ini menyeberang begitu jauh hingga menjangkit masyarakat di Amerika. Virus itu dibawa melalui inangnya oleh pedagang hewan yang menangkap hewan liar secara ilegal untuk dijual di pasar gelap. Inang virus itu adalah sebuah monyet jenis capucin yang sangat lucu. Dalam film tersebut terdapat nilai-nilai human security atau keamanan manusia yang berfokus pada masalah kesehatan, tepatnya penyakit yang disebabkan oleh virus Matoba. Artinya, dalam hal ini human security sebagai keamanan manusia memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai hal termasuk penyebaran wabah yang mematikan serta upaya untuk melindungi baik secara fisik maupun psikis atau trauma. Sehingga yang dilakukan oleh USAMRIID dan CDC termasuk dalam kegiatan keamanan manusia. Sayangnya, ketika terdapat kejahatan politik yang dilakukan oleh Presiden Doni serta pendukung-pendukungnya karena menutupi fakta dan sejarah yang sangat merugikan bagi keamanan manusia. Serum yang sudah ditemukan tidak bisa diaplikasikan secara langsung. Sebelum mendekati gedung putih itu pun hanya pihaknya yang dapat memakainya. Karena hal tersebut, presiden itu tidak menerapkan keamanan bersama yang sebelumnya sebagai awal mula human security. Karena keamanan setiap individu lebih penting daripada sebuah kekuasaan semata. Seorang penguasa tidak seharusnya melakukan hal tersebut. Karena hanya tita yang terucap beberapa kata dapat menyebabkan orang lain sengsara dan menderita. Tidak seharusnya warga negara merasa sengsara, belum memikirkan dampak yang ditimbulkan seperti trauma, sedih, merasa sendiri, jauh dengan keluarga dan tidak bisa melakukan kegiatan lainnya layaknya warga negara. Maka dalam hal ini, setiap penyakit yang ada bahkan terjadi di zaman dulu harus dipaparkan demi mencegah ketidakmanusiaan lagi terjadi. Intinya bahwa di dalam suatu peristiwa baik di dalam maupun di luar negeri, terdapat campur tangan suatu kekuasaan serta adanya unsur lain seperti yang terjadi di sekitar kita. Di sini kita tahu bahwa Amerika adalah negara liberal, di mana setiap warganya sangat menghargai nyawa seseorang. Membunuh satu orang saja bisa menciptakan teriakan internasional. Kecanggihan penyebaran dogma liberal adalah mereka pandai meyakinkan institusi-institusi kolektif seperti negara, lembaga swadaya masyarakat, dan bahkan lembaga keagamaan. Bisa dibayangkan betapa repotnya lembaga-lembaga itu jika sebuah institusi melakukan pembunuhan dengan senjata pemusnahan massal. Bandingkan dengan doktrin militer konvensional yang strateginya terpusat pada pengamanan nasional. Ketika virus menyerang sebuah wilayah dan menjadi krisis kemanusiaan di mana virus tidak bisa dikendalikan oleh petugas kesehatan dan juga para ilmuwan, maka militer akan mengambil alih dengan mengorbankan satu wilayah penduduk dan menyelamatkan banyak orang. Film Outbreak seolah-olah mengkritik cara-cara militerisasi konvensional dan penanganan krisis kesehatan akibat virus mematikan. Jika sebenarnya virus bukanlah antagonis dalam cerita ini, melainkan para biokrat yang mendukung upaya pemusnahan massal. Liberalisme menawarkan sebuah konsep ide untuk menangani krisis, yaitu melalui ilmu pengetahuan yang berpihak kepada kemanusiaan. Dalam film ini ada tokoh sentral yang membawa idealisme liberal, yaitu Kolonel Sam Daniels. Seperti
yang kita ketahui Kolonel Sam adalah virologi atau seorang ahli virus sekaligus peneliti yang bekerja di Departemen Pertahanan. Sang hero Kolonel Sam akan menemui semacam deadlock atau jalan buntu ketika para birokrasis menyetujui adanya pemusnahan massal. Apalagi para birokrat itu adalah atasan Kolonel Sam sendiri. Jenderal Donald MC tokoh Jenderal MC Klinox ini salah satu tokoh antagonis yang kehadirannya hanya membuat film ini supaya ada rintangannya saja, tidak menambah kualitas film atau dianalisis. Entah apa yang ada di pikiran jenderal ini, padahal serum antivirus Matoba sudah ditemukan. Tetapi Jenderal MC Klitox beserta jajarannya sengaja disembunyikan dengan alasan yang tidak jelas. Apapun yang terjadi, pokoknya penyelesaiannya harus lewat bom. Mungkin begitu pikirnya. Tanpa Jenderal MC Klitox, mungkin wabah virus Matoba ini bisa diselesaikan sebelum virus bermutasi menjadi lebih berbahaya. Di mana saat virus bisa menyebar melalui udara yang awalnya melalui droplet, jika tokoh antagonis ini tidak ada di film tersebut, maka film tersebut akan selesai dalam waktu 20 menit saja. Disinilah letak kedangkalan cerita film Outbreak. Namun terlepas dari itu, sikap Jenderal MC Klitox yang psikopat justru memberi jalan karakter Kolonel Sam Delis menjadi lebih bersinar. Dengan gagah berani, Kolonel Sam melawan birokrasis, mempertahankan keyakinannya dan membawa dogma suci kemanusiaan. Dia tidak hanya mengorbankan pekerjaannya namun juga nyawanya. Kolonel Sam rela mengorbankan nyawanya dengan bersedia menabrakkan helikopternya ke pesawat pembawa bom. Inilah sebuah fantasi liberal tentang perjuangan individu untuk menyelamatkan jutaan manusia dari pembunuhan massal dari seorang jenderal pemegang kendali gudang senjata. Tapi sayangnya itu hanya terjadi di film, karena pada kenyataannya dalam dunia nyata tidak ada jenderal psikopat seperti MC Klitox. Seperti yang kita ketahui, film pada akhirnya berakhir happy ending. Wilayah yang terkena dampak penyebaran virus akhirnya bisa disembuhkan setelah Kolonel Sam berhasil mengidentifikasi monyet capucin sebagai inang virus dan membawa ke laboratorium untuk diambil serumnya. Serum tersebut menyelamatkan ratusan penduduk di Cadar Cerek, Amerika. Film ini akhirnya mengkritik praktek-praktek militerisme di berbagai negara. Pada saat film ini dirilis, yaitu pada tahun 1995, banyak negara yang masih bertahan dengan sistem pemerintahan militerisme. Hal ini wajar karena liberalisme pada saat itu dianggap sebagai perpanjangan di new kolonialisme. Negara-negara yang pernah dijajah seperti Indonesia memilih untuk dikencam oleh gaya kepemimpinan otoriter. Poin nomor 4. Virus yang berasal dari Afrika ini begitu tak terkendali, yang dimana mereka tidak bisa dikendalikan hanya sendiri. Dalam sekejap saja, sisi kota sudah tercemar virus tersebut dan warga di seluruh penjuru kota mulai panik. Tetapi militer mulai diarahkan untuk mengatasi kepanikan warga, agar warga tidak cemas sehingga tidak bikin panik dokter. Semua dokter terlibat dikumpulkan untuk menyelamatkan warga dan mencari agar virus tidak menyebar lebih luas. Sedangkan di objek lain, dokter militer konvensional yang strateginya terpusat pada pengamanan nasional ketika virus menyerang seluruh wilayah dan menjadi krisis kemanusiaan, di mana virus tidak bisa dikendalikan oleh petugas kesehatan dan juga para ilmuwan, maka militer akan bertindak mengambil alih dengan mengorbankan suatu wilayah penduduk dan menyelamatkan banyak objek lain. Meskipun beda objek, tetapi militer dan para dokter sedang berjuang keras menangkal virus ini biar tidak adanya korban meninggal 100%. Nomor 5. Sam Delis beserta timnya terus melakukan uji laboratorium untuk menemukan penyebab wabah virus tersebut.
dan hasilnya tersebut adalah virus yang sama seperti tahun 1967. Tapi sikap seseorang pemimpin dalam menanggapi wabah virus yang mematikan apakah terjadi juga penilaian? Iya, terjadi bahwa 100% virus ini menyebabkan kematian. Semacam virus Ebola yang terjadi di Afrika beberapa tahun lalu. Walaupun di Afrika, namun tetap saja beberapa negara yang berkuasa mengalami peraturan. Jadi peraturan di Amerika itu mengambil aturan bahwa virus itu akan dicegah semaksimal mungkin agar tidak terjadinya korban lagi. Tapi penyakit ini sudah ada lama di Afrika, yaitu penyakit virus Ebola. Penyakit yang ada bahkan terjadi dari zaman dulu harus dipaparkan demi mencegah ketidakmanusiaan lagi terjadi. Jadi kita harus dipaparkan gimana sih cara mencegah virus itu biar tidak terjadi di manusia. Intinya bahwa dalam suatu peristiwa baik di dalam maupun di luar negeri terdapat campur tangan antara kekuasaan serta adanya unsur lain seperti yang terjadi di sekitar, seperti dokter harus mencegah nih virus corona gimana, seperti virus yang ada di Afrika ini kita harus mencegah seperti dokter pediater, profesor lainnya, dan Samlins. Tapi gara-gara virus ini banyak orang yang sengsara dan menderita. Tidak seharusnya warga negara merasa sengsara karena ada virusnya ini. Tetapi dampak yang timbulkan seperti trauma, sedih, merasa sendiri, jauh dengan keluarga, dan tidak bisa melakukan kegiatan lainnya, kegiatan lainnya seperti layaknya warga negara, seperti beraktivitas seperti sekolah, bermain, karena dia sudah terpapar sama virus sehingga dia harus diisolasi. Jenderal M. Citlotto, mungkin wabah virus martabak ini bisa diselesaikan sebelum virus bermutasi menjadi lebih bahaya. Jadi si jenderal ini bermutasi virus ini menjadi lebih bahaya, di mana saat virus bisa menyebar melalui udara yang awalnya melalui droplet. Yang artinya sebenarnya virusnya bisa melalui udara, tapi sebelum ada udara ini masuk, awalnya dari droplet. Tapi profesor lainnya seperti Kolonel Sam ini dia gagah berani melawan birokrasi, mempertahankan keyakinan dan membawa dogma ke dalam suci kemanusiaan. Dia tidak hanya mengorbankan pekerjaannya namun juga nyawanya untuk melawan virus dan ledakan yang ada terjadi pada sebuah negara Afrika. Profesor begitu pun dengan profesor lainnya seperti Kolonel bersama Sam Dennis beserta timnya terus melakukan uji lapangan dan uji laboratorium untuk menemukan penyebab wabah virus tersebut. Mereka sangat bekerja keras untuk menguji lab untuk virus tersebut, dan hasilnya virus tersebut adalah virus yang seperti pada tahun 1967. Faktanya ialah para pemain di HUS sudah mengetahui penyebab dan penyebaran virus tersebut. Pemimpin tersebut sudah mengetahuinya dan memprediksikan bagaimana yang akan terjadi. Yang terjadi pada timnya, tapi timnya terus melakukan penelitian yang mendekati titik perang. Namun lagi-lagi pemegang kekuasaan terus mengaluinya dengan prajurit-prajurit. Bahkan ketika hanya memberikan perintah untuk memberikan peringatan terhadap ahli medis di sini mengatakan bahwa hanya untuk mengumumkan peringatan perihal wabah virus tersebut membutuhkan dana yang cukup besar agar virus ini didapatkan semua warga yang tinggal di Afrika dan Amerika Serikat. Tetapi di sisi lain, Presiden terus berusaha untuk membom wilayah tersebut. Padahal banyak warga sipil yang tidak tahu apa-apa harus menanggung ini. Banyak warga sipil yang tidak tahu apa tentang virus ini dan kejadian bom ini.
semuanya dan parahnya jika pemboman akan terjadi. Jika ada, jaminannya virus tersebut hilang. Jadinya mereka mengadakan bom agar virus itu hilang. Tetapi warga sipil tidak tahu tentang soal itu. Poin nomor 6 yaitu para menteri dan para kesehatan sedang berjuang melawan virus wabah ini. Bahkan ada yang sampai uji lab dan uji lapangan agar menemukan virusnya dari mana. Ada yang mengatakan dari virus ini berawal dari monyet yang berasal dari tengah hutan Afrika. Tetapi para menteri lainnya mengadakan ledakan bom agar virus ini hilang di tengah hutan Afrika. Tetapi para menteri lainnya tidak setuju karena ini membuat warga panik. Sehingga terjadinya perdebatan yang sangat memicu pendapat. Tetapi mereka sudah menemukan satu virus yang disebut juga virus capicun yang berasal dari monyet. Dan bahkan juga para menteri kesehatan dan para dokter sudah menemukan serum ini untuk menangkal dan mencegah virus itu ada di tubuh kita sehingga mencegahnya kematian 100%. Yuk kita opini tentang film On Break 1995. Film ini bercerita tentang wabah virus Afrika. Yap, virus ini benar adanya dari sekelompok manusia di tengah hutan Afrika, yang dimana virus berasal dari pedagang hewan yang menangkap hewan secara tidak resmi. Kenapa dibilang tidak resmi? Karena pedagang itu menangkap hewan yang ada inangnya. Nah, inang itu menyebabkan virus ada di Afrika. Kok bisa sih ada virus di hewan ya? Karena virus itu berasal dari si monyet yang mempunyai wabah patogen. Nah, wabah patogen dan virus ini menyebabkan kematian dan gejalanya berawal dari flu. Baiklah, itu dia review singkat tentang film Outbreak dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.